dari Ibnu Abbas ayat ini bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil." An-Nisa ayat 29. Maka kaum muslim berkata, sesungguhnya Allah telah melarang kita saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta yang paling utama. Karena itu, tidak ada halal bagi seseorang di antara kita makan di rumah orang lain. Maka orang-orang menahan dirinya dari hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tidak ada halangan bagi orang buta sampai dengan firman-Nya atau di rumah kawan-kawan kalian. Dahulu mereka merasa enggan dan berdosa bila makan sendirian, melainkan bila ditemani oleh orang lain. Kemudian Allah memberikan kemurahan bagi mereka dalam hal tersebut melalui firman-Nya, tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama atau sendirian. Qatadah mengatakan bahwa sebagian orang dari Bani Kinanah sejak masa jahiliyah menganggap sebagai suatu perbuatan yang hina bila seseorang dari mereka makan sendirian. Sehingga seseorang dari mereka terpaksa masih terus menggiring unta gembalaannya dalam keadaan lapar hingga bersua dengan seseorang yang mau makan dan minum bersamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sudah masa Islam, yaitu tidak ada halangan bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendirian. Ini merupakan suatu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan seseorang makan sendirian atau secara berjamaah. Sekalipun makan dengan berjamaah lebih berkah dan lebih utama. Seperti yang telah disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abdul Rabbih, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibnu Muslim dari Wahsy ibnu Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa pernah ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kami makan tetapi tidak pernah merasa kenyang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Makanlah dengan berjamaah dan sebutlah nama Allah sebelumnya, niscaya kalian akan diberkati dalam makanan kalian." Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Al-Walid ibnu Muslim dengan sanad yang sama. Ibnu Majah telah meriwayatkannya pula melalui hadis Amr ibnu Dinar Al-Qahramani dari Salim, dari ayahnya, dari Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang telah bersabda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Makanlah bersama-sama, janganlah kalian makan sendiri-sendiri, karena sungguhnya keberkahan itu ada bersama jamaah." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka apabila kalian masuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian beri salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri." An-Nur ayat 61. Said ibnu Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Az-Zuhri telah mengatakan, hendaklah sebagian dari kalian memberi salam kepada sebagian yang lain. Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Zubair yang pernah mendengar Jabir ibnu Abdullah berkata, apabila kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, ucapkanlah salam kepada mereka dengan ucapan salam penghormatan yang diberkati lagi baik di sisi Allah. Abu Az-Zubair mengatakan, menurut hemat saya maksud Jabir tiada lain mewajibkan hal tersebut. Ibnu Juraij mengatakan telah menceritakan kepadanya Ziyad dari Ibnu Tawus yang mengatakan, apabila seseorang di antar kalian memasuki rumahnya, hendaklah ia mengucapkan salam. Ibnu Juraij mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ato, apakah wajib bagiku bila keluar dari rumah lalu masukinya lagi mengucapkan salam kepada mereka? Atau menjawab, saya tidak mengharuskannya kepada seseorang, tetapi hal itu lebih aku sukai dan saya tidak pernah mengabaikannya kecuali bila saya lupa. Mujahid mengatakan, apabila kamu masuki masjid, ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Dan apabila kamu masuk ke rumah keluargamu, ucapkanlah salam kepada mereka. Dan apabila kamu masuk ke dalam rumah suatu rumah yang tidak ada penghuninya, ucapkanlah salam berikut. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. As-Sawri telah meriwayatkan dari Abdul Karim Al-Jazari dari Mujahid, apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkanlah salam berikut dengan menyebut nama Allah
dan segala puji bagi Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kita dari Tuhan kita. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Qatadah mengatakan, apabila kamu masuk ke dalam rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Dan apabila kamu masuki suatu rumah yang tidak ada orang di dalamnya, maka ucapkanlah, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Karena sungguhnya dia diperintahkan untuk mengucapkan salam tersebut dan telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa para malaikat menjawab salamnya itu. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Uwaid ibnu Abu Imran Al-Juni dari ayahnya dari Anas yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadanya, yakni memerintahkan kepadanya untuk mengamalkan 5 pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk mengamalkan 5 pekerti. Beliau bersabda, hai Anas, kerjakanlah wudhu dengan sempurna. Niscaya umurmu akan bertambah. Dan ucapkanlah salam kepada orang yang engkau jumpai dari kalangan umatku. Niscaya bertambah banyaklah kebaikan-kebaikanmu. Dan apabila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam kepada keluargamu, niscaya menjadi banyaklah kebaikan rumahmu. Dan kerjakanlah salat duha, karena sesungguhnya salat duha adalah salatnya orang-orang yang suka bertobat di masa sebelummu. Hai Anas, kasihanilah anak kecil dan hormatilah orang dewasa. Niscaya engkau termasuk teman-temanku kelak di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya salam yang dari sisi Allah yang diberkati lagi baik. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadaku Daud ibnu Husain dari Ikrimah dari Abu Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan tiada lain tasyahud itu diambil dari kitabullah. Saya telah mendengar Allah berfirman, maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Sebenar-benarnya salam yang dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Semua salam penghormatan dan semua salawat adalah milik Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salam terlimpahkan kepadamu wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan semua berkahnya. Semoga salam terlimpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri selanjutnya salam. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim melalui hadis Ibnu Ishaq, tetapi menurut apa yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW berbeda dengan riwayat ini. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian agar kalian memahaminya. Setelah menyebutkan semua yang terkandung di dalam surah ini berupa hukum-hukum yang muhkam dan syariat-syariat yang kokoh dan pasti. Lalu Allah mengingatkan hamba-hambanya bahwa dia menjelaskan kepada hamba-hambanya ayat-ayat yang terang lagi gamblang agar mereka merenungkan dan memikirkannya. Mudah-mudahan mereka dapat memahaminya. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ke-61 ini, di mana ayatnya sangat panjang ya. Ini ayat yang menjelaskan tentang tata krama ya dalam kehidupan bersosial. Tentunya yang pertama adalah tidak ada dosa bagi orang yang memiliki Putri. keterbatasan, buta, pincang sakit untuk Kayaknya tidak mengikuti jadi buku itu yang ya adab dibikin Israel. makan tertentu. Diperbolehkannya makan di rumah kerabat dan sahabat tanpa rasa bersalah selama ada izin kebiasaan yang dibenarkan. Makan bersama atau sendiri keduanya sah secara syariat. Memberi salam saat masuk ke rumah adalah sunnah yang membawa keberkahan. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, dan kalau kita bisa lihat luar biasa bagaimana sifat rasa malu, kekhawatiran, kehati-hatian para sahabat itu zaman dahulu luar biasa.
Mungkin ini yang perlu di apa ya, menjadi inspirasi bagi kita bagaimana punya rasa malu dalam menjaga etika itu sangat luar biasa. Seperti itu. Walaupun tadi kehati-hatian itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dengan jelas di dalam surah An-Nur ayat ke-61. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat 61 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan khilaf. Insya Allah nanti apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon kepada guru kita untuk bisa meluruskan. Itu saja. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Munawwar yang telah menyampaikan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita simak pembacaan Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadratul Mukarramin Fadilatul Ustadz Dr. Ki Haji Amang Syafruddin LCMM, wa kadzalika Al-Ustadzah Hajah Suryanti SAGMM, wa kadzalika Al-Asatidzah wal Ustadzat, hadirin wal hadirat, ahibbai at-tullab, akhwati at-talibat, rahimani wa rahimakumullah, wa as'adakumullahu sabahakum wa barakallahu fikum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita masuk ke dalam bagian akhiru yaumin minal hayah, masuk ke dalam masa terakhir ataupun hari terakhir kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rawa Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik, annal muslimina bainahum fi salatil fajr yaumal itsnain, bahwasanya mereka saat itu sedang melaksanakan salat fajar secara berjamaah pada hari Senin. Wa Abu Bakar yusalli bihim, dan Abu Bakar menjadi imamnya. Lam yaf lam yufajji'ahum lam yufajji'ahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa sitra hujrati Aisyah fanadhara ilaihim. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan untuk mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba menyingkap tirai dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dan melihat ke arah mereka. Wahum fi sufufis shalah, dan pada saat itu para sahabat sedang berada di saf-saf salat, artinya sedang melaksanakan salat. Thumma tabassama yadhaku, dan kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Fanakasa Abu Bakar ala aqibaih liyasila as-saf. Nah, maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mundur ke belakang, ya, untuk mengambil saf di belakang, ya artinya memberikan isyarat bahwasanya ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam. Wa dhanna anna Rasulullah SAW yuridu an yakhruja ila shalah,
Dan Abu Bakar mengira bahwasanya Rasulullah akan keluar dan bergabung untuk sholat bersama mereka dan menjadi imam. Faqala Anas, maka Anas melanjutkan, wahum al-muslimuna an yaftatinu fi sholatihim. Hampir saja para sahabat pada saat itu juga membatalkan sholat mereka karena melihat ada Rasulullah SAW. Farhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Merasa bahagia karena Rasulullah tiba-tiba buka tirai menandakan bahwasanya beliau akan bergabung, mengira bahwasanya beliau akan bergabung salat bersama mereka. Fa asyara ilaihim bi yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utimmu salatakum. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau menandakan bahwasanya silahkan sempurnakan salat kalian. Artinya beliau tidak bisa bergabung untuk melaksanakan salat berjamaah. Tsumma dakhala al-hujrah wa arkha as-satr wa arkha as-satr, dan kemudian beliau kembali masuk ke dalam kamar dan menutup kembali tirai yang beliau buka tadi. Tsumma lam ya'ti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta salatin ukhra. Maka kemudian tidak ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di waktu salat berikutnya. Artinya pada hari Senin tersebut beliau umur beliau tidak sampai kepada sholat zuhur, ya secara berjamaah. Artinya beliau wafat di waktu duha, ya, di pagi hari. Walam martafa'ad duha, dan ketika masuk waktu duha, da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata fasaraha bi syai'in fabakat. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu, memanggil Fatimah dan kemudian membisikkan sesuatu kepadanya, dan kemudian Fatimah menangis. Tsumma da'aha fasaraha bi syai'in fadhahikat. Maka kemudian beliau membisikkan sesuatu lagi kepada kepada Fatimah, dan kemudian Fatimah pun tertawa. Qalat Aisyah, maka Aisyah pun berkata, fasa'alna an dzalik ai fima ba'd, dan kemudian kami bertanya kepada Aisyah di hari-hari yang lain, maksudnya hari setelah Rasulullah wafat. Faqalat, maka Fatimah pun mengatakan, sarani an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqbidu fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahwasanya dia akan wafat dengan penyakitnya yang saat ini sedang beliau rasakan, ya, artinya beliau wafat dalam keadaan sakit. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Tsumma sarani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu fadhahiktu. Kemudian dia juga membisikkan kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya akulah orang pertama yang akan menyusul beliau, ya, artinya menyusul beliau bertemu dengan Allah. Fadhahiktu, maka aku pun tertawa. Wa basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bi annaha sayyidatu nisa'il alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwasanya dia adalah sebagai sayyidatun nisa, ya, sebagai pemimpinnya para wanita di alam semesta al-alamin. Wara'at Fatimatu ma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal karbi syadid alladhi yataghasyahu, dan Fatimah radhiyallahu anha melihat betapa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani akhir kehidupan beliau dengan sakit tersebut. Faqalat, maka dia mengatakan, warkab abah, betapa sakitnya yang engkau rasakan wahai ayahku, maksudnya betapa sengsaranya, ya, rasa sakit yang kau rasakan saat ini wahai ayahku. Faqala laha, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak akan ada rasa sakit lagi yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Artinya beliau sendiri pun sudah mengetahui bahwasanya ajal beliau itu sudah dekat gitu. Wada'a al-Hasan wal Husain faqabbalahuma, dan kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain dan mencium keduanya. Wa usa bihima khaira, dan kemudian mewasiatkan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Wada'a azwajahu fawa'adhahunna wa dzakarahunna, ya. Dan kemudian beliau juga memanggil istri-istri beliau dan memberikan wasiat, memberikan mau'izah, ya, memberikan pesan, dan juga mengingatkan, ya, kepada para istri-istri beliau, ya, tentunya adalah berkaitan dengan masalah ad-din, masalah agama. Wa tafiqa al-waja'u yashtaddu wa yazid, dan kemudian beliau merasakan sakitnya yang saat ini beliau rasakan itu semakin bertambah dan bertambah. Artinya sakitnya itu semakin
bertambah dan membuat beliau semakin lemah. Wa qad dhahara atharu as-sammi alladhi akalahu bi Khaybar hatta kana yaqul ya Aisyah ma azala ajidu alamat ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Dan beliau masih merasakan sisa-sisa dari racun yang beliau makan ketika perang Khaybar. Jadi ketika perang Khaybar Rasulullah SAW itu pernah diberikan makanan, namun ternyata dalam makanan tersebut ada mengandung racun. Ya, namun karena kuasa Allah tubuh beliau itu tidak sakit ataupun tidak mati karena racun tersebut. Ya, karena memang kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah melindungi Rasulullah pada saat itu. Namun di akhir kehidupan beliau ini beliau merasakan bahwasanya racun itu semakin kuat ya, artinya racun itu muncul dan mulai menggerogoti tubuh beliau. Artinya beliau merasakan sakit dari racun tersebut. Ya. Ma azalu ajidu alamat ta'ami alladhi akaltu bi khair. Ya. Aku merasakan adanya racun yang ataupun adanya rasa sakit yang berasal dari racun yang aku makan ketika di perang Khaybar. Fahadha awanun wajadtu inqita'a abhuri min dzalikas sam. Dan aku merasakan bagaimana racun tersebut mulai memutus urat nadiku dan juga merusak saraf-saraf yang ada di dalam tubuhku karena racun tersebut. Jadi benar-benar beliau merasakan bagaimana bekerjanya racun tersebut menghancurkan tubuh beliau. Wa usan nasa faqal, dan beliau berwasiat kepada para sahabat ya, orang-orang yang berada di sekitar beliau dengan mengatakan as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Salat dan orang-orang yang berada di dalam tanggungan kalian. Karrara dzalika miraran, dan beliau mengulang ucapan tersebut berkali-kali. Artinya pesan beliau itu adalah terkait dengan masalah salat. Salat dan orang-orang yang berada dalam tanggungan beliau. Artinya seorang ayah harus melaksanakan salat dan juga mengingatkan keluarganya untuk salat. Ya, seorang ibu harus sholat dan juga mengingatkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seorang ibu, yaitu anak-anaknya, untuk melaksanakan sholat. Dan tentunya seorang guru juga harus sholat dan juga mengingatkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan sholat, yaitu adalah murid-muridnya. Bahkan termasuk juga seorang abang kelas, seorang kakak kelas itu juga mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan adiknya untuk melaksanakan sholat. Ya. Maka ini makna dari wama malakat aimanukum, itu adalah orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Artinya apa? Ya, sebagai orang yang lebih tua maka seharusnya mengingatkan untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan sholat untuk adik kelasnya. Ya. Dan sebagai adik kelas yang baik maka hendaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh kakak kelasnya selama yang diperintahkan itu adalah kebaikan, yang diperintahkan itu adalah pahala ataupun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali yang diajak ataupun yang mengajak justru mengajak kepada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak boleh untuk ditaati. Al-ihtidar ya, pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'a al-ihtidar dan kemudian telah masuklah masa-masa terakhir, artinya ya bisa dikatakan sakaratul mautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasnadathu Aisyatu ilaiha, dan Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan beliau di pangkuan beliau. Wa kanat taqul, dan Aisyah mengatakan inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Sesungguhnya salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepadaku adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu di rumahku dan di antara paru-paru dan juga leherku. Artinya Rasulullah bersandar di eh, apa namanya? Ya, di bagian dada Aisyah radhiyallahu anha. Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi, dan Allah Subhanahu wa taala ya menggabungkan ya antara diriku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sakaratul mautnya, atau saat beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar wa biyadihi as-siwak.
Kemudian masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar dan dia tangannya itu membawa siwak. Wa ana musnidatun li Rasulillah musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang ya menjadi sandarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraaituhu yanzuru ilaihi, dan aku melihat Rasulullah memperhatikan siwak tersebut yang dibawa oleh Abdurrahman tadi. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku mengetahui bahwasanya dia menyukai siwak. Fakultu, maka aku mengatakan, akhidhuhu akhidhuhu laka, apakah engkau ingin aku mengambilkannya untukmu? Fa asyara bi ra'sihi anna na'am, dan beliau memberikan isyarat dengan kepalanya menunjukkan bahwasanya beliau mengangguk, artinya iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi, dan aku pun mengambilkannya untuknya, namun siwak tersebut sangat keras ya. Wa qultu, maka aku pun berkata, kata Aisyah, alayinahu lak, apakah engkau ingin aku melembutkannya untukmu? Fasyara bi ra'sihi anna na'am, maka beliau memberikan isyarat dengan kepalanya mengangguk ya. Ini saking sakitnya Rasulullah aja sampai tidak bisa berbicara apapun ya, dengan hanya memberikan isyarat kepala kepada Aisyah apa yang menjadi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falayintuhu, dan aku pun melembutkannya. Fa amarahu, wa fi riwayatin annahu istana biha ka ahsani ma kana mustinan. Dan kemudian beliau pun bersiwak, dan dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya tidak, beliau saat itu bersiwak dengan sebaik-baiknya siwak yang pernah beliau lakukan. Wa baina yadayhi rakwatun fiha maun, dan di hadapan beliau itu ada bejana yang berisi air. Faja'ala yudakhilu yadaihi fil ma'i fayamsahu biha wajhahu, dan kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air tersebut dan kemudian membasuh wajah beliau. Yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun. Al hadis ya, ini apa namanya, bisa kita cek di dalam hadis ya. Bahwasanya beliau mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakaratun. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya setiap kematian itu pasti akan ada yang namanya sakarat atau sakaratul maut. Wa ma'ada anna faragha minas siwak hatta rafa'a yadahu au isba'ahu. Dan kemudian beliau menyelesaikan siwaknya, artinya tidak melanjutkan siwaknya, dan kemudian beliau mengangkat tangan beliau ataupun jari beliau, wa syakhasa basarahu nahwa saqfi, dan kemudian beliau mengarahkan pandangan beliau ke langit-langit ataupun ke atap rumah, wa taharrakat syafatahu, dan kemudian bergerak kedua bibir beliau, fa asghat ilaihi Aisyatu wa huwa yaqul, dan Aisyah memperhatikan dan juga menyimak apa yang beliau ucapkan, dan beliau bersabda, ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Bersama dengan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu dari golongan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang soleh. Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku, walhikni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku denganmu wahai zat yang maha tinggi. Allahumma rafiqil a'la, wahai zat yang maha tinggi. Artinya ini adalah ungkapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karrara al-kalimatu al-akhirah thalathan, al-kalimah al-akhirah thalathan, beliau mengulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Wa malat yadahu wa lahiqa birrafiqil a'la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kemudian miring tangan beliau, artinya mulai turun tangan beliau, dan kemudian beliau bertemu dengan sang pemilik tempat yang tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Waqa'a hadzal hadits hina ishtaddat ad-duha min yaumil itsnaini ats-tsaniyata asyar Rabiul Awal sanah 11 Hijriyah, wa qad tamma lahu sallallahu alaihi wasallam thalatha wa sittuna sanatan wa zadat arba'atu ayyam.
Ya, kejadian ini terjadi ketika waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup usia beliau di umur 63 tahun ya, 63 tahun bertambah 4 hari. Hitungannya apa namanya, dengan tambahan 4 hari karena hitungannya. Tafaqamal ahzan 'ala sahabah, dan ya terjadinya ya hari-hari kesedihan di tengah-tengah para sahabat. Wa tasarraban naba al-fadih, dan kemudian tersebar luaslah kabar yang begitu menyedihkan. Wa adlamat 'alal madinati arja'uha wa afaquha, dan apa namanya, gelaplah ya artinya kelam ya, ya artinya gelap kota Madinah pada saat itu, baik langit maupun buminya maupun kotanya. Qala Anas radhiyallahu an mengatakan, ma raaitu yawman qattun kana ahsan wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat hari yang paling indah, yang paling cerah pada di kota Madinah itu, kecuali ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Wa ma raaitu yauman kana akbah wala adlam min yaumin mata fihi Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah melihat di kota Madinah itu hari yang begitu gelap, hari yang begitu eh, ya sangat menyedihkan pada hari itu, kecuali wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma mata qalat Fatimah, maka ketika beliau wafat, eh, Fatimah radhiyallahu mengatakan, ya abata ajaba rabba da'ahu, ya abata min jannatil firdaus ma'wahu, ya abata ila Jibril nan'ahu. Wahai ayahku, ya, yang telah diijabah doanya oleh Tuhannya, wahai ayahku yang akan tinggal di surganya Firdaus yang paling tinggi tempatnya, wahai ayahku yang Jibril telah mengabarkan tentang kematiannya. Jadi ya, itulah kisah terakhir ataupun ya kondisi di mana Rasulullah SAW menutup usia beliau di dunia ini, dan beliau bertemu dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi pelajaran dan juga menjadi ibrah untuk kita semua. Hadanallahu kujumain, wallahu muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Fathur Rahman yang telah membacakan Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Maktum pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah An-Nur, yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Amam Syafruddin LCMM Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك فلك الحمد يا رب أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق فلك يا رب أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا يا رب واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Kembali bayangkan wajah ibu dan ayahanda kita. Ampuni mereka ya Allah. Waghfir lana wa li azwajina, pasangan kita, suami maupun istri kita. Bayangkan mereka. Hadirkan wajah mereka. Wa auladina wa dhurriyatina, anak dan keturunan. Wa tulabina wa talibatina, para santri, para siswa dan siswi, bagi para guru, hadirkan wajah-wajah santri kita, anak-anak kita. Wa ikhwatina wa akhwatina, hadirkan saudara-saudara kita satu persatu, dinan dalam satu agama. Wa nasaban, saudara kita dalam keturunan, Bapak Ibu sekalian, kakak dan adik kita. Wa ummatan, dan satu umat. Sedapat mungkin hadirkan umat yang kita cintai. Wa jama'atan, dalam satu jamaah. Wa hizban, dalam satu kelompok partai apapun. Wa muassasatan, dan satu yayasan, khususnya yayasan Al-Qudwah. Wa majlisan, dan juga dalam satu majlis, khususnya majlis tadabbur ini ya Rabb.
wa jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghfir lana ya Rabb. Ampuni kami semua. Dosalah yang telah membuat kami lalai, membuat kami selalu mengikuti hawa nafsu. Dosalah yang mencegah kenikmatan-kenikmatan yang kau anugerahkan pada kami, ya Allah. Dosalah yang menutup pintu-pintu rezeki kami, ya Allah. Dosalah yang telah menutup pintu rahmat serta ilmumu dengan kebodohan dan kemalasan kami, ya Rabb. Dosa pula yang telah membuat kami terus menzalimi diri kami sendiri dan orang-orang sekitar kami, ya Allah. Faghfir lana. Ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم، أنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kami telah zalim pada diri kami sendiri, ya Allah. Jika kau tidak ampuni, pasti kami termasuk orang-orang rugi, ya Allah. Allahumma ya Rabb, inna ibaduk wa ima'uk. Kami adalah hamba-hambamu, ya Allah. Abna'u wa banatu ibadika wa ima'ik. Putra dan putri dari hamba-hambamu pula, ya Allah. Nawasiyana biyadik. Ubun-ubun kami di tanganmu. Madin fiyya hukmuk wa adlan fiyya qada'uk. Nas'aluka Allahumma ya Rabb. Bikulli ismin huwa lak. نسألك اللهم يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب. Kami mohon jadikan Quran sebagai kebahagiaan hati kami, ya Allah. Cahaya dada kami. Penghilang seluruh kesedihan kami. Dan mengusir serta menerangi kebingungan-kebingungan kami dalam kehidupan ini, ya Allah. Farhamna ya rahmatika. Sayangi kami, ya Allah, dengan Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Quran sebagai petunjuk, imam, cahaya dan rahmatmu, ya Rabb. Wa dzakirna minhu ma nasina. Ingatkan kami, ya Allah, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang kerap kami lupakan. Wa alimna ma jahilna, ya Rabb.
Ajarkan kami segala sesuatu yang kami tidak tahu dari Al-Quran, ya. Untuk itu warzuqna tilawatah. Anugerahi kami, ya Allah, untuk selalu membacanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berapa halaman kita baca setiap hari Al-Quran. Berapa juz. Wa tadabburahu ya Rabb. Anugerahi kami rezeki untuk selalu mentadabburkannya. Terutama di setiap pagi. Di majelis tadabbur interaktif ini, ya Rabb. Bimbing kami untuk selalu mentadabburkannya, ya Allah. Wa tatbiqahu, dan menerapkan dalam kehidupan kami. Wa tama'amula ma'ahu, dan berinteraksi terus dengan Al-Quran. Tidak pernah kami lepas dengan Quran, ya Allah. Jangan lepaskan Quran. Laili wa ana an-nahar, sepanjang siang maupun sepanjang malam. Waj'alhu lana ya Rabb syafi'an wa hujjatan la hujjatan alaina ya Rabb. Mohon jadikan ya Allah Al-Quran sebagai syafaat, pembela kami nanti di hari kiamat. Bukan yang menghujat dan menyalahkan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil Salawat dan salam engkau semoga senantiasa tercurah untuk Rasulmu tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khata bihi qalamuka wa ahsahu kitab. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Cek dan kesentis. Baik. Abadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. نطبق قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah baik yang di TikTok khas hadir bersama Kang Abdullah Santrilar, Boy Lulu Buke Buce, Kang Agus, sahabat Salma, Kang Sayuti Dosi, Mbak Alina atau siapa nih? Ibu Eni Hairani, mangga silahkan kalau mau join. Dan yang lain, maaf,
tidak saya sapa satu persatu. Begitu halnya yang di TikTok Akil Al-Qudwah Islamic Life School. Begitu halnya di TikTok Al-Qudwah serta yang hadir bersama di Zoom secara interaktif. Mohon maaf, internet saya lagi down. Ada Mas. Seluruh hadirin dan hadirat juga yang offline, para santri putra dan putri serta seluruh musyrif dan musyrifah hafidhakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita seluruhnya. Perlindungan yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan. Karena pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Sekali lagi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan yang merupakan medan pertempuran manusia. Jadi manusia itu setiap saat itu sebenarnya sedang bertempur. Sedang berperang dan medannya itu adalah pertarungan antara kebatilan dan kebenaran. Senjata kita adalah doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membekali kita dengan senjata doa silahul mu'min. Maka sebelum kita bertarung di matrik ini karena setan terus saja menggoda kita, membuat anak-anakku lalai tidur. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Ya, itu semuanya pengaruh setan, fakih. Fakih yang menginginkan kamu itu tidur. Oke, fakih mau tidur nggak di sini? Oke, mau tidur nggak? Kalau kita tidak mau tidur di sini, lalu kenapa kita selalu tidur lalai, bercanda main, tidak konsentrasi? Itu semuanya pastikan dari setan. Begitu halnya Bapak Ibu sekalian, kehadirannya di sini ada yang konsentrasi penuh, ada yang tidak. Tapi lumayan. Minimal hadir saja, absen, ya. Absen di hadapan para malaikat, minimal absensinya saja semoga mengantarkan kita kepada ampunan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin aja susah ya. Itu pula kenapa munajat saya di setiap pembukaan kajian kita begitu panjang. Karena kita sangat membutuhkan Allah. Kita sangat memerlukan perlindungannya. Perlindungan Allah tidak lain dengan ampunannya. Perlindungan Allah tidak lain dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu logikanya. Semoga Allah melindungi kita dengan kitab sucinya ini. Perlindungan dengan Quran sebagaimana sering disampaikan mulai dari cognitive protection. Perlindungan otak dan pikiran kita dengan tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Kita dilindungi oleh Allah itu dengan kalimat-kalimat sempurna. Kamilah. Kalimat apa? Ustaz ulang-ulang konsep ini. Sempurna secara faktual, sempurna secara konseptual, sempurna secara prosedural, sempurna secara metakognitif.
Subhanallah, maaf ini istilah di dalam teori Bloom di dunia pendidikan. Belum ini orang Yahudi, nggak apa-apa kita ambil ilmunya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebijaksanaan atau wisdom itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Jadi milik kita sebenarnya yang hilang. Hanya ketemunya sama orang lain, ditemukan sama orang lain, dirumuskan sama orang lain. Anna wajadaha kapan saja atau di mana saja kau temukan fadli, namanya hikmah itu, ilmu orang lain itu, fahuwa ahaqqu biha. Maka kata Nabi, seorang mukmin jauh lebih berhak untuk mengambil ilmu tersebut. Proteks yang begitu sempurna secara pengetahuan sekali lagi. Pengetahuan faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, dan metakognitifnya luar biasa. Jangan ada yang bengong lagi nih. Ainul, Aisyah, difahami. Apa sih faktual itu nyata? Seluruh kata dalam Al-Quran itu nyata. Jangankan bicara tentang dunia yang kasat mata kita lihat. Ketika bicara akhirat pun seluruhnya nyata. Kenapa nyata? Karena pasti terjadi. Bahkan sedang terjadi. Sudah terjadi, hanya kemampuan kita, mata telinga kita tidak bisa menjangkaunya. Saya sering contohkan yang namanya Trump itu ada sih. Presiden Trump itu ada enggak? Jangan jauh-jauh deh, Pak Prabowo itu ada enggak? Sudah ketemu belum? Lalu kenapa bilang ada? Nah itu contoh. Mata telinga kita nggak bisa ngelihat, tapi kita yakin dia ada. Betul tidak? Apalagi Allah Azza wa Jal maha ada, maha mengadakan, maha pencipta, dan maha merawat kita. Hanya hati kita yang belum. Belum apa? Belum merasakan keberadaan Allah. Sehingga itu menjadi indikator keimanan Ustaz. Namanya orang mumin itu harus betul-betul merasakan kalau disebut Allah bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Manakala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertambah keyakinan. Jadi forum ini insya Allah Bu Indah, forum kita di majelis ini forum untuk izdiyadul iman bi kitabillah. Forum untuk menambah dan memperkuat keimanan kita kepada kitabullah. Dan itu ada proses transisi. Ada apa? Ada proses. Nah prosesnya itu yang kita baca kemarin dengan kalimat fa'atammahun. Prosesnya adalah dengan menyempurnakan kalimat-kalimat Allah. Dan Alhamdulillah kita sudah punya rumusan untuk menyempurnakan kalimat Allah itu dimulai dengan fiqhul lughah. Pahami bahasa Allah itu. Kata demi kata Allah yang disampaikan dalam Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahami dengan baik. Yang kedua, fiqhul munasabah, fahami korelasi dan hubungan seluruh kata dengan kehidupan. Setelah kita fahami kata demi kata, maka kita fahami kata dengan kehidupan itu sendiri. Nyata atau tidak? Dilanjutkan dengan fiqhul hidayah. Kita minta ke Allah petunjuk apa yang kau inginkan di balik ayat ini ya Allah. Minta ke Allah.
Setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu korelasinya, dan ilmu hidayahnya, kemudian kita kelola alias fiqhul idarah. Kita kelola. Ya, kita atur, kita kelola dengan perencanaan, dengan pengorganisasian, dengan penerapan, dan juga dengan controlling, pengawasan dan monitoring. Terus mengevaluasi seberapa jauh kita sesuai dengan Quran. Sampai puncaknya Al-Quran mengantar kita memahami makna peradaban. Fiqhul hadar. Itulah Ran Fadli yang disebut cara kita menyempurnakan kata-kata itu. Bisa difahami? Perhatikan. Ustaz hubung-hubungkan lagi. Nah, seluruhnya sekali lagi dalam rangka apa? Zadathu iman. Semoga bertambah iman. Maka dari itu forum kita tidak jauh dari ayat Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim. Forum dan majelis ini Bapak Ibu sekalian tidak lain kecuali hanyalah untuk menambah iman, terutama rukun iman yang 6. Menambah takwa dengan menyempurnakan keislaman kita. Dan puncaknya husnul khatimah dengan cara ihsan. Kita akan husnul khatimah kalau kita membiasakan diri melakukan kebaikan. Bisa diterapkan, rukun agama itu ada berapa? 3. Satu, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Dan itu bisa kita terapkan pada ayat tadi. Iman, takwa, dan husnul khatimah. Kinerjanya di situ, penerapannya di situ. Terapkan rukun iman itu untuk menyempurnakan iman. Terapkan rukun Islam itu yang sempurna itu untuk menyempurnakan takwa. Dan terapkan ihsan itu untuk meraih husnul khatimah. Jadi Kak Zulfan gak ada yang tidak tersambung. Semuanya terhubung dan tersambung. Konsep Islam itu terintegrasi, terpadu seluruhnya. Tidak ada yang satu di jurang A, yang satu di jurang B, nggak ada. Yang satu di gunung A, yang satu di gunung B, kecuali seluruhnya tersambung. Fahimtum jami'an insyaallah. Itulah yang selalu saya ingatkan di pengantar dan awal-awal, sehingga sekali lagi mohon maaf dan saya mohon izin pada seluruh jamaah kalau saya selalu sekarang membuka kajian dimanapun dengan munajat dulu kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman kalau minta diawali dengan Rabbik firli, Rabb ampuni hamba. Baru minta yang lain. Jadi Azka kamu juga begitunya. Rabbik firli, ya Allah ampuni hamba. Wazidni ilma. Tambahkan ilmu ya Allah. Mudahkan ujian kami ya Allah. Seperti ini. Hamba Allah jemaah matrik yang saya muliakan. Suratun Nur untuk kesekian kali saya sampaikan merupakan surah anugerah Allah yang dahsyat luar biasa. Benar-benar merupakan cahaya. Cahaya yang menerangi otak kita, pikiran kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Al-Quranul Karim itu merupakan pelindung hidup kita.
Dengan rahmat Allah di dalamnya kita dilindungi, otak kita dilindungi dari pikiran-pikiran yang menyesatkan. Hati kita dilindungi dari segala bentuk keyakinan dan perasaan yang juga menyesatkan. Dan yang terakhir, kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh tindakan dan perilaku kita agar kita tetap berada di jalan Allah. Terutama wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada di atas akhlak yang agung. Itu yang Allah tawarkan pada kita. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Lihat bagaimana Allah sekarang membandingkan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Dengan pendekatan contoh yang sangat kasat mata sekali. Selalu namanya Allah mencontohkan yang abstrak. Tahu yang abstrak? Yang nggak kelihatan itu, yang tidak tersentuh dengan indera itu. Seringkali dicontohkan dengan sesuatu yang abstrak. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam Islam antara nomena dan fenomena, sesuatu yang abstrak tidak kita lihat selalu ditampilkan dalam bentuk yang kita lihat. Bukti seseorang beriman pada Allah, lihat aja salat. Tadi menjadi amanat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kali amanat Nabi. Bayangkan pertama salat, yang kedua hamba sahaya. Bayangkan bagaimana concern dan perhatian. Betul dalam Islam hamba sahaya masih diakui, tapi diperlakukan dengan perlakuan yang sangat luar biasa indah. Bu Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu kata Allah, a'maluhum, amal perbuatan mereka. Kasarabim biqi'atin, bagaikan fata morgana. Sudah tahu fata morgana belum? Hah? Kalau kamu jalan tuh, di jalan besar biasanya, itu di depan itu suka terlihat seperti ada air. Ya enggak? Hah? Terutama yang aspal. Kalau yang di beton udah nggak kelihatan. Kalau aspal itu biasanya dari contoh di Jalan Jagorawi itu. Jagorawi itu kalau kita berada di satu titik, lihat ke depan sana itu seperti ada air. Terik matahari siang, jangan pagi-pagi ngelihatnya. Siang hari, saat panas. Karena memang itu menguap. Ya. Sehingga uap itu kelihatan dari jauh seperti air. Nah, itulah gambaran orang-orang kafir. Dia menduga ini amal soleh, amal baik. Tapi sayang semuanya bagaikan fata morgana. Begitu kita sampai ke tempat tersebut, ternyata gak ada apa-apa. Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Subhanallah. Yang diduga fata morgana itu air. Padahal bukan air. Oleh siapa? Ad-dham'an. Subhanallah. Allah memilihkan kata kepada kita. Korelasinya biasanya orang yang melihat fata morgana itu bagaikan air itu orang yang sedang kehausan. Nah, kalau yang nggak kehausan biasanya cuek aja nggak ngurusin itu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Sehingga apabila dia mendatangi sarab tadi, mendatangi apa? Fata morgana itu lam yajidhu syai'an. Dia tidak menemukannya sebagai sesuatu. Tidak ditemukan apa-apa tuh
Sampai di sana tetap saja yang dilihat jalan lagi, jalan lagi. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabi. Justru dia nanti bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi seluruh hisaban, seluruh audit kehidupan kita. Akan diaudit tuh akram, diaudit itu akan dihitung semuanya, bayangkan. Ya. Wallahu sari'ul hisab dan Allah itu maha cepat hitungan. Kecepatan hitungan Allah melebihi cahaya kecepatan cahaya. Ya, kalau sekarang kita ngitung pakai kalkulator, tek 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 langsung keluar. Nah, kalkulator Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cepat. Itu perumpamaan yang pertama. Au kadzulumatin. Atau kata Allah, perumpamaan amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman alias kufur pada Allah itu adalah seperti kegelapan-kegelapan. Lihat, bukan zulmatin, bukan satu kegelapan. Tetapi aura kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Fi bahrin lujiyin, di lautan yang dalam. Ya, di lautan dalam, maksudnya pasti ini ada di bawah lautan itu kan gelap. Ya nggak? Sudah pernah nyelam ke lautan belum? Ya, makanya di dalam lautan itu harus menggunakan senter. Yaghshahu maujun, yang ditutup oleh gelombang, jadi lapis kedua. Min fawqihi maujun, di atasnya itu adalah ada gelombang lagi. Jadi kalau kita lihat gelombang itu kan suka bertumpuk. Jadi nggak begini terus, selalu ada lagi, ada lagi. Min fawqihi sahabun, yang di atasnya itu nanti ditutup lagi dengan awan hitam tentu saja. Apa maksudnya? Orang-orang kufur, orang-orang kafir ketika mereka menutup diri mereka. Pertama, gelombang atau gambaran mereka menutup hati. Itu berada di dalam lautan. Yang kedua, mereka menutup telinganya. Itu gelombang pertama. Yang kedua, mereka menutup matanya, gelombang yang ketiga. Terus mereka menutup pikirannya. Itu adalah awan yang menutup mereka. Jadi kalau hatinya sudah tertutup, mata kupingnya nggak mau mendengar, ditambah dengan otaknya nggak berfungsi dengan baik, adakah kebaikan yang bisa masuk pada dia? Bisa difahami di situ, wallahu a'lam. Bisa difahami, Ran? Fi bahrin lujiyin itu ibarat orang kafir itu nutup hatinya. Yagshahu maujun, ditutup juga kupingnya. Min fauqihi maujun, ditutup matanya. Min fauqihi sahabun, ditutup otaknya. Dhulumatum ba'duha fauqa ba'din, kata Allah. Kegelapan-kegelapan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Kegelapan yang berlapis-lapis. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila dia mengeluarkan tangannya di tengah kegelapan itu, tangannya saja hampir tidak terlihat. Kenapa Allah katakan hampir? Karena masih mungkin terlihat oleh batinnya. Sebab dia lihat tangannya.
Kalau dia giniin tangan pasti masih terlihat oleh batinnya kan. Tapi oleh mata, telinga, sama otak sudah nggak kelihatan. Ini yang paling mengerikan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, siapapun yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka tidak ada untuknya sedikit pun dan secercah cahaya. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Siapa yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka tidak ada untuknya sedikit pun cahaya. Secercah cahaya, enggak ada. Disinilah Bapak Ibu sekalian, iman sekali lagi mengantarkan kita mendapatkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku sekalian, jangan gelapkan pikiran kamu, hatimu, dengan kau padamkan cahaya Allah dari hatimu. Ya, sa jaga cahaya Allah itu. Dan cahaya Allah itu Al-Quran. Baca Quran. Insya Allah senantiasa ada dalam cahaya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon pada Allah. Nawwir qulubana ya Allah. Terangi hati kami ya Allah dengan cahayamu. Binuri hidayatika, terutama dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Wa nuri kitabika, dan cahaya kitab sucimu. Wa sunnati rasulika, cahaya sunnah rasulmu ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat terakhir wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur pasti berhubungan dengan kata sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat seseorang tidak mendapatkan cahaya Allah? Jawabannya apa? Fadli, jawabannya apa? Apa yang membuat seseorang tidak akan mendapatkan cahaya Allah? Walladzina kafaru. Apa? Kekufuran. Ya. Makanya kita berusaha sedapat mungkin, bukan sedapat mungkin, wajib kita berjuang untuk menghindari kekufuran, anak-anakku sekalian. Sekecil apapun kekufuran itu, maaf kalau kita nggak bersyukur disebut kufur nikmat, itu sudah cukup membuat kita gelap dalam hidup. Coba aja lihat, orang yang kufur nikmat itu gelap dalam hidupnya. Asik aja nyaci orang lain. Orang lain sama dia dicaci maki segala macam. Nggak sadar. Nggak ada rasa syukur dalam hatinya terhadap orang tersebut. Jelasnya, Izzati, saya bacakan yang terakhir. Al-ma'na al-ijmali, mana ijmalinya apa? Fiqhul lughahnya nggak usah ya. Kasarabin tu mara'aita minasyamsi kalma'i nisfan nahar. Sarab itu apa yang kamu mau lihat dari matahari seperti air di tengah siang hari. Ya, sarabun itu menunjukkan kepada keluasan dan kehilangan di bumi. Sesuatu yang kira-kira nggak ada sebenarnya. Biqi'ah, qi'ah jam'u qa'in, wa huwal mustawa minal ardi. Ya, ada tingkatan di bumi kita ini, nah itu biqi'atin.
Kalau dulu kan nggak ada jalan besar kayak sekarang, maka digambarkan dengan qiyah. Lujiyin artinya amiqin, dalam banget. La yudrak qa'ruhu, dasarnya kadang nggak bisa diketahui. Ada kitab namanya Uqudul Lujain. Set. Akad-akad dua lautan berarti. Nah, itu kitab terkait dengan panduan suami istri dalam Islam. Hak dan kewajiban suami istri itu diibaratkan dua lautan besar. Lautan suami dan lautan istri. Karena memang kalau coba kita renungkan, manusia itu bagaikan lautan. Bahkan lautan pun kalah. Laut tidak bisa menatap langit. Laut tidak bisa menyimpan tentang konsep langit. Tapi otak manusia bisa menyimpan tentang langit. Ya nggak? Laut tidak bisa bicara tentang apa itu langit. Tapi manusia bicara tentang langit itu apa. Ya, makanya otak manusia itu ibarat sebuah lautan. Yadribullahu ta'ala, Allah membuat perumpamaan mathalaini, dua contoh, li'a'malil kufar, aktivitas orang-orang kafir. Fayadkurul mathalal awwal. Maka Allah ceritakan contoh pertama, firman Allah, walladzina kafaru birabbihim wa kadzabu rusulah. Orang-orang yang kufur terhadap Tuhan mereka dan mendustakan para rasulnya. A'maluhum, amal perbuatan mereka allati amiluha, yang mereka kerjakan itu dhannam minhum, mereka menduga annahum tanfa'uhum, amal mereka itu manfaat. Maaf ya, jangankan yang jahat, yang baik pun dari orang kafir, amal perbuatannya itu seperti apa? Fata Morgana tadi. Misalkan dia orangnya baik banget, ya, nyumbang orang lain, sodakoh segala macam, akhlaknya bagus segala macam, sayang. Kalau tidak beriman, tetap saja itu seperti fata morgana. Dia duga sebagai sesuatu yang bermanfaat, padahal tidak ada manfaat buat dirinya. La thawabalaha, maksudnya tidak ada pahalanya. Mithus sarabi, bagaikan fata morgana fi ardin munbasitatin khaliyatin minal bina'i wasyajari wan nabat. Ya, seperti fata morgana di bumi yang yang terhampar, yang kosong, ya, kosong dari bangunan apapun, tumbuhan maupun tanaman yang lain. Yarahul atshanu fayadhunnuhu ma'an. Yang dilihat oleh orang yang kehausan dan dia menduganya air. Faidha atahu lam yajidhu ma'an. Pada saat dia mendatanginya, ternyata dia tidak pernah menemukannya sebagai air. Wa kadzal kafir, begitulah orang kafir, yadhunnu anna a'malahu tanfa'u. Dia menduga amal perbuatannya manfaat buat dia hatta idza mata, sehingga apabila dia mati, wa bu'itha, dan dibangkitkan, lam yajid thawabaha, dia tidak pernah menemukan pahala itu. Wa wajada rabbahu indahu bil mirsad, namun dia temukan Allah memantau dia. Fawafahu hisab amalihi kamilan, maka Allah akan sempurnakan hitungan kerjanya secara sempurna. Wallahu sari'ul hisab. Yang kedua, thumma yadhkurullahu ta'ala al-mathal al-thani. Ya, perumpamaan yang kedua, wa ma hum fihi min dhalalin wa jahlin. Ya, di mana kebodohan dan kesesatan mereka, la yatabayyanuna fihi al-huda wal haq. Sama sekali tidak ada petunjuk dan kebenaran. Fayaqul au a'maluhum mithlu dhulumatin.
Atau aktivitas mereka itu seperti kegelapan-kegelapan fi bahrin amikin di lautan yang sangat dalam. Ya'luhu maujun di atasnya ada gelombang min fauqi dzalikal mauj maujun akhar. Di atas gelombang tersebut ada gelombang yang lainnya. Min fauqihi sahabun dan di atasnya pun ada awan. Zulumatun mutarakimun. Sekali lagi kegelapan-kegelapan yang bertumpuk ba'duha fauqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Idza akhraja man waqa fi hadhihi dhulumat yadahu lam yuqarib ru'yataha. Kalau tangannya dikeluarkan di tengah kegelapan tersebut, dia keluarkan tangannya hampir saja tidak pernah melihatnya. Min syiddatil dhulumat, karena begitu gelapnya. Wa man lam yahdihillahu lil iman. Siapapun yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah kepada keimanan. Wa yunawwir qalbahu, dan Allah berikan cahaya hatinya. Binuril Islam, dengan cahaya Islam. Fama lahu min hadin. Maka sama sekali dia tidak pernah akan mendapatkan petunjuk. Wallahu alam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya Pak Somana kalau sudah begitu. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya Allah ya. Mohon Ustaz. Mangga silahkan kalau ada yang mau komen, yang mau memberikan kontribusi pencerahan yang lainnya, mangga silahkan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi di tadabur eh presentasi surah An-Nur kan Ustadz Munawar sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya kita makan bersama tuh jauh lebih berkah. Tapi yang dimaksud Ustadz Munawar ini makan bersama seperti bukber atau satu kayak misal satu piring tapi kita makannya bareng-bareng gitu. Syukron Ustadz. Ya, bagian Ustadz Munawar yang jawab. Bismillah. Nah, ya, maksudnya yang saya pahami dari bersama-sama ini adalah berkumpul. Makanya di satu tempat yang sama gitu kan. Sehingga terjadinya apa ya? Suasana yang akrab dan di sana juga kita ketika makan kan bisa saling ngobrol walaupun Allah alam ya apakah boleh atau tidaknya ketika makan bersama itu ngobrol. Cuman biasanya yang kebayang kalau makan bersama dalam satu piring itu saking sudah dekatnya seperti ya santri kalau lagi di asrama di pesantren makan bareng sampai satu piring berdua seperti itu. Tapi yang saya pahami dari apa hadis itu kita makan bareng-bareng ya piring masing-masing tetapi dalam satu tempat yang sama, satu lingkaran yang sama seperti itu. Itu mungkin Ustaz. Jazakallah, betul ya bahwa kalaupun kita makan bareng tapi pakai piring masing-masing itu masih ada jarak. Ya, masih ada jarak. Kita memang berjamaah makannya, tapi tidak satu piring. Yang terbaik memang satu wadah. Ya. Nah, kalau sudah bisa satu wadah itu jauh lebih dekat karena di situ betul-betul terasa namanya berbagi. Kita akan ketahuan tuh siapa yang hawak. Ah, tahu hawak nggak? Siapa yang serakah dan siapa yang tidak serakah. Kadang-kadang belum apa-apa udah dibagi sama dia. Ah, padahal makan aja. Nggak usah dibagi. Makan aja masing-masing. Sedapatnya kalau dia dapat ternyata dapat 5 suap, 10 suap, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau digilir makannya. Tahu digilir? Ya, saya makan dulu A. Terus nanti temennya baru. Terus gitu. Ya, jadi enggak apa?
nggak gerecokan begitu. Ya, digilir makannya. Satu piring tapi digilir. Ya, misalkan rantisi dulu nyuap. Setelah rantisi terus, nanti terus. Yang lain nungguin. Nah, itu nanti habisnya ketahuan. Ya, habisnya itu nanti akan terbagi rata. Insya Allah. Ya, makanya kalau makan dalam satu piring atau satu wadah, sekali lagi tadi Ustadz bilang, kedekatannya jauh lebih akrab nantinya. Wallahu a'lam. Ya tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya sekecil apapun kebaikan itu tadi misalkan. Berjamaahnya sudah bagus. Tapi kebersamaannya belum. Nah, dalam satu bejana ditambah dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan tambah lagi keberbagiannya. Ya, tingkat keberbagiannya. Terus yang ketiga, tingkat keadilannya. Gitu. Jadi tambah lagi. Semakin bertambah kebaikan, tentu semakin berkah insya Allah. Wallah. Afwan Ustadz izin bertanya satu pertanyaan lagi. Dua juga boleh. Bagi perempuan, apakah saat kita ingin melaksanakan sholat Jumat juga itu wajib mandi wajib atau gimana Ustadz? Tidak. Baik buat laki-laki maupun buat perempuan, mandi hari Jumat bukan wajib. Tapi sunnah. Bahkan bukan hanya untuk hari Jumat. Setiap ada pertemuan, disunnahkan kita mandi. Terutama mandi mandi keramas ya, kayak mandi wajib gitu ya. Kayak mandi junub ya, keramas. Kenapa? Sebab dengan pertemuan itu kalau kita sudah mandi kan suasana pertama seger. Kalau ketemu kan bersama-sama nanti seger. Yang kedua juga harum. Yang ketiga tidak mengganggu yang lain gitu. Nah, itulah kenapa Ustadz kalian ya di matrik ini sebaiknya sudah mandi ya tadi itu bangun jam 3 terus kamu tahajud setelah tahajud mandi ya atau mandi dulu baru tahajud itu semuanya menyehatkan insya Allah sehingga di pagi hari pertama kamu segar yang kedua kamu juga harum ya dan harum itu kenapa disunnahkan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW diberi sangat mencintai keharuman karena memang secara psikologis sesuatu yang harum itu menggairahkan sehingga kamu kalau belajar dekat orang yang harum tuh suasananya enak ya membuat secara kejiwaan kamu pun terasa lebih lebih hangat ya lebih segar gitu wallahu a'lam. Baik Pak Aceng, kita cukupkan insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu berbahagia, jam 7:39 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu pesantren yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Amin. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Amin. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا Amin. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا Amin ya Allah. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا Amin. تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا
آمين يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل آمين. الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan jazak kepada guru kita, kepada narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadr, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga pamit kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.